Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Tidak semua orang Pahing itu ramai bicara, tapi banyak yang tak sadar, justru mereka yang paling sulit dijatuhkan. Primbon Jawa mencatat, orang yang lahir di Pahing membawa kekuatan halus yang bekerja dalam diam. Aura wibawa, firasat yang jarang meleset, hingga doa yang sering diijabahi tanpa disadari pemiliknya. Malam ini, kita bongkar perlahan 5 kesaktian gaib orang Pahing yang jarang sekali dibuka ke permukaan. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Dengan segala kerendahan hati, jika panjenengan berkenan, Mbah mohon dukungan dan doa restu agar channel ini dapat terus menyampaikan pesan-pesan kehidupan, tanda-tanda dari alam, serta warisan para leluhur yang syarat dengan makna dan pengingat. Dukungan panjenengan semua menjadi kekuatan bagi Mbah, agar apa yang disampaikan di sini dapat terus mengalir dengan tulus dan membawa manfaat bagi banyak orang. Ilmu Jawa itu bukan soal pamer kesaktian, tapi tentang ngerti waktu lan ngerti tondo. Dalam Primbon, Pahing bukan weton sembarangan. Ia panas tapi terjaga, keras tapi punya pagar goib. Siapa yang lahir di Pahing, jika hidupnya lurus dan tidak adigang adigung, biasanya dititipi kekuatan yang bekerja tanpa suara. Dan inilah 5 kesaktian goib orang Pahing. Aura wibawa alami orang Pahing. Wibawa sejati itu bukan karena suara keras, tapi karena batin yang matang. Primbon Jawa menyebut, orang yang lahir di weton Pahing membawa panas batin yang tidak menyala keluar, melainkan terkunci di dalam diri. Itulah sebabnya banyak orang Pahing tidak merasa dirinya istimewa, namun lingkungan di sekitarnya justru merasakan getaran berbeda. Orang Pahing tidak belajar untuk disegani. Ia tidak mencari hormat, tapi hormat sering datang sendiri. Saat orang lain bicara panjang lebar, orang Pahing cukup diam, namun kehadirannya terasa. Primbon Jawa menyebut ini sebagai wibawa sejatining rasa, wibawa yang lahir dari keteguhan batin. Ciri khasnya, saat masuk ruangan, suasana berubah lebih hening. Orang sungkan bercanda berlebihan. Pendapatnya sering didengar meski tidak memaksa. Bukan karena ditakuti, melainkan karena energi batinnya tebal. Dalam perhitungan Jawa, Pahing adalah unsur api panas, namun berbeda dengan api yang meledak-ledak. Api Pahing itu membara di dalam, bukan membakar keluar. Karena itulah, orang Pahing jarang meledak-ledak. Emosinya dalam, tapi terkontrol. Saat marah, justru lebih diam. Primbon mengingatkan, yen Pahing wis menang, iku duduk kalah, iku lagi ngempet geni.
Dan ketika batasnya terlampaui, wibawanya justru naik, bukan turun. Aura orang Pahing tidak selalu terlihat setiap saat. Ia muncul kuat ketika sedang menahan diri, sedang menjalani cobaan, sedang memikul tanggung jawab, atau saat berdoa dalam kesendirian. Semakin ia sabar, semakin berat getaran auranya. Itulah sebabnya banyak orang Pahing disegani setelah melewati penderitaan, bukan saat hidupnya nyaman. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai wibawa sakalaku, wibawa yang lahir dari perjalanan batin. Satu hal yang sering terjadi, orang Pahing tidak terlihat mencolok di awal hidupnya. Masa muda terasa biasa, sering dianggap lambat. Kadang dipandang sebelah mata. Namun Primbon mencatat, yen Pahing iku telat sumunar, nanging suware dawa. Artinya, ia terlambat bersinar, tapi sinarnya tahan lama. Dan saat wibawa itu matang, orang yang dulu meremehkan mulai segan. Yang dulu meragukan, kini menjaga jarak. Yang dulu menekan, mulai menghormati. Primbon juga memberi peringatan keras. Wibawa Pahing bukan untuk pamer, apalagi untuk menekan yang lemah. Jika orang Pahing menjadi sombong, suka merendahkan, menggunakan pengaruh untuk kepentingan kotor, maka aura panas itu berbalik menjadi beban batin. Hidup terasa berat, rezeki tersendat, hubungan cepat rusak. Karena sejatinya, wibawa Pahing hanya kuat jika disertai rendah hati. Jadi, jika kamu orang Pahing, jangan heran jika hidupmu sering sunyi, namun langkahmu diperhatikan. Diammu bukan kelemahan. Sabarmu bukan kekalahan. Dalam Primbon Jawa, wibawa sejati tidak perlu diumumkan. Karena ia akan terbaca oleh siapapun yang peka rasa. Firasat tajam orang Pahing. Dalam Primbon Jawa, orang Pahing dikenal memiliki rasa batin yang waspada, bukan karena belajar ilmu kebatinan, melainkan karena jalur rasa mereka terbuka sejak lahir. Mereka sering tahu sesuatu sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Firasat orang Pahing tidak selalu masuk akal, bahkan sering bertentangan dengan pikiran. Contohnya, tiba-tiba ingin membatalkan perjalanan, enggan bertemu seseorang tanpa sebab, merasa tidak nyaman di tempat yang sebenarnya aman. Primbon menyebut ini sebagai rasa sing luwih dhisik lumaku tinimbang pikir. Artinya, rasa berjalan lebih dulu daripada logika. Dan anehnya, ketika firasat ini diabaikan, kejadian yang tidak diinginkan sering menyusul. Primbon mencatat, firasat orang Pahing muncul dalam beberapa bentuk halus. Rasa dada berat tanpa sebab, mimpi singkat tapi berbekas kuat, hati mendadak gelisah menjelang kejadian, dorongan kuat untuk diam atau menjauh. Bukan bisikan keras, melainkan dorongan pelan tapi terus mengganggu.
Semakin orang Pahing tenang dan tidak gegabah, semakin jernih firasatnya. Orang Pahing sering tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya memanfaatkan, siapa yang membawa niat buruk. Meski orang itu berbicara manis, terlihat baik di depan, bahkan dekat secara emosional, rasanya tidak pas, dan itu jarang salah. Primbon menyebut kemampuan ini sebagai weruh watak soko ngetar, bukan membaca wajah, melainkan membaca getaran batin orang lain. Karena itu, orang Pahing sering memilih menjauh tanpa menjelaskan, bukan benci, melainkan menjaga diri. Salah satu anugerah paling nyata adalah kemampuan orang Pahing menghindari musibah besar. Primbon mencatat, Pahing kerep uwal soko bilahi, mergo eling marang tondo. Tandanya, terlambat beberapa menit dan selamat. Rencana batal dan justru aman. Salah jalan tapi terhindar kecelakaan. Orang lain menyebutnya kebetulan. Primbon menyebutnya kewaspadaan batin. Namun, ini hanya bekerja jika firasat didengarkan, bukan dilawan. Primbon juga memberi peringatan. Firasat orang Pahing akan melemah jika terlalu menuruti hawa nafsu, sering memaksakan kehendak, menertawakan tanda-tanda kecil, hidup terlalu bising dan penuh ambisi. Rasa butuh sunyi. Jika batin terlalu ramai, tanda tidak terdengar. Karena itu, orang Pahing butuh waktu sendiri, bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk menata rasa. Jadi, jika kamu orang Pahing dan hatimu sering memberi tanda tanpa kata, jangan buru-buru menyangkalnya. Bukan semua rasa harus diperdebatkan, ada yang cukup didengarkan. Dalam Primbon Jawa, orang yang selamat bukan yang paling kuat, tetapi yang paling peka terhadap tanda. Pelindung gaib orang Pahing, sing jogo tanpa katon. Ora kabeh perlindungan iku katon mripat. Ono sing jogo saka mburi, nalika sing dijogo ora ngrumangsa apa-apa. Dalam Primbon Jawa, orang yang lahir di weton Pahing sering disebut sebagai wong sing duwe pager batin. Bukan karena memelihara ilmu, bukan pula hasil ritual, melainkan warisan garis batin dan laku hidupnya. Pelindung gaib orang Pahing tidak menampakkan diri, tidak memberi mimpi berlebihan, tidak pula menuntut sesaji. Ia bekerja diam-diam, tapi nyata hasilnya. Primbon mencatat tanda-tandanya. Niat jahat orang lain sering gagal sendiri. Rencana buruk tidak pernah benar-benar sampai. Orang yang memfitnah justru kelelahan. Seolah ada tembok tak terlihat yang membuat bahaya berhenti di jarak aman. Menurut Primbon, pelindung gaib Pahing biasanya berasal dari 3 sumber. Pertama, leluhur kuat. Orang Pahing sering membawa energi penjaga dari buyut atau leluhur yang dulu memiliki laku batin bersih. Bukan arwah gentayangan, melainkan energi penjaga garis keturunan. Kedua, pagar alami dari weton. Pahing memiliki panas batin yang secara alami tidak disukai energi kasar. Ketiga, laku hidup yang lurus. Semakin orang Pahing menjaga niat dan perbuatan, semakin kuat pagar halusnya. Banyak orang Pahing mengalami hal yang sama. Hampir kecelakaan, tapi selamat. Berada di situasi rawan, tapi aman. Musibah besar terasa menyempil. Primbon menyebutnya luput soko bilahi gede. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Masalah tetap datang, tapi yang seharusnya fatal sering mengecil. Salah satu ciri unik, orang Pahing
tidak perlu membalas. Difitnah, yang memfitnah terbuka sendiri. Dijatuhkan, pelakunya justru tersandung. Direncanakan buruk, rencana itu bubar. Bukan karena ilmu balasan, melainkan karena pelindungnya bekerja. Primbon mengingatkan, sing dijogo, ora usah baleni olo. Karena saat orang pahing membalas dengan niat buruk, pagar itu melemah. Primbon juga memberi peringatan keras. Pelindung gaib orang pahing bisa menurun jika sering meremehkan doa, melukai orang lemah, hidup dengan dendam, sombong atas keberuntungannya. Pager iku urip, yen ati reget, pager retak. Tandanya, hidup terasa lebih berat, masalah kecil jadi berlarut, emosi mudah kacau. Bukan karena ditinggalkan, melainkan pagar menipis. Primbon tidak menyuruh ritual berat, justru sebaliknya, sederhana. Jogo ucapan, luruskan niat sebelum tidur, hormati orang tua dan leluhur, jangan memotong rejeki orang lain. Laku sing alus, iku panganane pager batin. Dengan itu, pelindung gaib orang pahing akan tetap bekerja tanpa diminta. Jadi, jika kamu orang pahing dan sering heran mengapa hidupmu selamat dari hal besar, jangan cepat menyebutnya kebetulan. Dalam Primbon Jowo, orang yang paling dijogo adalah yang paling jarang merasa dijogo. Eling, sing jogo ora katon, tapi tansah ono. Rezeki orang pahing. Dalam Primbon Jawa, orang pahing dikenal bukan pemburu rezeki cepat. Jalannya sering terasa tertahan, bahkan dibandingkan orang di sekitarnya. Namun, justru disitulah rahasianya. Sejak muda, banyak orang pahing merasakan kerja keras tapi hasil biasa. Usaha lama naiknya. Sering kalah cepat dari orang lain. Primbon menyebut ini sebagai rezeki sing digodok alon-alon. Bukan ditolak, melainkan dimatangkan. Karena rezeki pahing tidak dirancang untuk singgah sebentar, melainkan menetap lama. Primbon mengajarkan, sadurunging luwihi, kudu kuat nompo. Artinya, sebelum menerima banyak, harus kuat memikulnya. Pada fase ini, orang pahing diuji kesabaran, diuji konsistensi, diuji kejujuran. Banyak yang hampir menyerah tepat sebelum rezekinya terbuka. Disinilah banyak pahing gagal, bukan karena kurang usaha, tetapi karena putus di ambang waktu. Ketika waktunya tiba, perubahannya terasa jelas. Usaha yang lama stagnan mulai naik. Pintu rezeki terbuka dari arah tak terduga. Orang yang dulu menolak mulai mencari. Primbon menyebut fase ini waktu sumunar. Dan yang mengejutkan, kenaikannya sering cepat dan berlapis. Bukan setetes demi setetes, melainkan mengalir sekaligus. Berbeda dengan weton lain, rezeki orang pahing yang besar jarang membuat hidupnya liar. Karena sebelumnya, ia sudah lama hidup sederhana. Ujian berat telah membentuk rem batin. Itulah sebabnya, tidak mudah pamer. Tidak silau uang, lebih fokus membangun, bukan menghamburkan. Primbon mencatat, sing suwing rasa ake susah, ora gampang mabuk berkah. Primbon memberi peringatan keras, rezeki orang pahing bisa turun jika
memotong rezeki orang lain. Serakah saat sudah naik. Lupa berbagi, merasa semua karena diri sendiri. Rezeki sing asale saka sabar bisa rusak dening kesombongan. Karena itu, orang pahing dianjurkan tetap sederhana, berbagi tanpa pamer, menjaga niat dalam setiap usaha. Primbon menyebut beberapa tanda. Sering dipertemukan peluang berulang. Bertemu orang lama dengan peran baru. Mimpi tentang jalan, air mengalir, atau tangga. Rasa mantap tanpa euforia berlebihan. Tenang, tapi yakin. Itu pertanda rezeki besar sedang mendekat. Jadi, jika kamu orang pahing dan merasa hidupmu lambat, jangan tergesa menyimpulkan. Dalam primbon Jawa, rezeki yang paling kuat adalah yang datang setelah diuji. Alon-alon nanging tembus. Doa orang pahing. Dalam primbon Jawa, orang pahing dikenal memiliki getaran batin kuat. Bukan karena banyak hafalan, bukan pula karena laku berat, melainkan karena kesungguhan rasa. Itulah sebabnya doa orang pahing sering cepat dikabulkan, terasa tembus, dan berbalik cepat jika niatnya salah. Primbon mengajarkan, dongo iku getar, dudu tembung. Bagi orang pahing, doa yang diucapkan saat sunyi, pasrah, tanpa pamrih, justru paling kuat dayanya. Kadang tidak panjang, tapi terasa penuh. Bahkan doa yang hanya terlintas di hati sering sudah tercatat. Primbon mencatat, kekuatan doa orang pahing memuncak saat berdoa setelah menahan emosi, mendoakan orang lain lebih dulu, berdoa di waktu sepi, malam atau menjelang subuh, berdoa tanpa menyebut hasil, hanya pasrah. Saat egonya turun, daya doanya naik. Itulah sebabnya doa orang pahing jarang memaksa. Ini peringatan paling keras dalam primbon. Dongo sing metu saka nesu, ora mung munggah, nanging bisa bali. Jika orang pahing berdoa dalam amarah, mendoakan keburukan, mengutuk dalam hati, maka getaran kuat itu bisa berbalik ke dirinya sendiri. Tandanya, batin gelisah, hidup terasa berat, rezeki terasa sempit. Bukan karena hukuman, melainkan pantulan getar batin. Namun, jika digunakan dengan benar, doa orang pahing menjadi pelindung paling kuat. Primbon mencatat, doa orang pahing sering menyelamatkan keluarga. Niat baiknya membuka jalan rezeki orang lain. Doanya menjadi pagar halus tanpa sadar. Kadang bukan dirinya yang ditolong, tapi orang di sekitarnya. Dan itu justru memperkuat rezeki dan ketenangan hidupnya sendiri. Primbon tidak menyarankan ritual rumit. Cukup laku sederhana tapi konsisten. Jaga hati dari dendam. Biasakan mendoakan diam-diam. Jangan meremehkan doa kecil. Niatkan kebaikan sebelum tidur. Ati sing resik, iku dalan paling cendak menyang langit. Jadi,
jika kamu lahir di Pahing, ingatlah satu hal. Kesaktianmu bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada apa yang kamu jaga di dalam. Aura, firasat, pelindung, rejeki dan doa, semuanya bekerja jika hatimu lurus. Dalam primbon Jawa, orang yang paling kuat bukan yang paling ditakuti, melainkan yang paling eling lan waspodo. Alon-alon, nanging tembus langit. Sedulur semua, Mbah Cokro Anggoro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan panjenengan dan kesediaan mengikuti setiap pembahasan di channel ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat dalam langkah hidup, menambah kewaspadaan dalam setiap keputusan, serta membawa kebaikan bagi panjenengan semua. Mbah memohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih atas dukungan, doa, serta niat baik yang panjenengan berikan. Jika panjenengan memiliki pengalaman, tanda-tanda yang pernah dirasakan, atau pandangan yang ingin dibagikan, Mbah persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman panjenengan dapat menjadi pengingat dan manfaat bagi sedulur yang lain. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan, ketenangan batin, dan keberkahan dalam setiap laku kehidupan.